Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik, Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya batin, dong. Itu sama kan, ngaku cinta sama Allah, tapi sholatnya bolong-bolong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita mulai materi pokoknya. Ini baru masuk materinya. Yang tadi masih pengantarnya, kamu sudah tegang sejak tadi ya, padahal belum masuk ke materi. Masih pengantarnya. Sekarang kita mulai neo-sufismenya ya. Bismillah, kita ambil nafas dulu lagi. Kalau terus-terusan puyeng nanti kamu. Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau, yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya, tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting. Kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam. Tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh, kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi karena sudah ma'rifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah, bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat, level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja, itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Kok yo langsung saja to the point saja, halal mana, haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat.
Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata Sayyid Hilawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu. Apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat. Itu level. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu. Wong memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu rasional, kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair.
Kita minggu depan, saya tidak tahu minggu depan apa minggu depannya lagi. Nanti tanya takmirnya. Oke, jadi prinsip dasar jangan dilupakan. Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik, Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya batin, dong. Itu sama kan, ngaku cinta sama Allah, tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi, terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat, kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi tidak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap tapi tidak ada rasa sama Allah, tidak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja. Tidak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya. Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya tidak mau. Ya tidak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin, hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya. Hukum ya, tapi hikmah juga ya. Karena kalau hukum tanpa hikmah kerik. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati. Tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi, aduh ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adzan. Diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah.
Jadi argumen kedua ini, jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir ya batin, ya hukum ya hikmah, ya ritual ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi. Tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Yo, karena kalau ninggal syariat tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal, ya hakikat hilang. Yang kedua, yang dikritik, para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik, tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga, menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah, yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu. Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari gitu. Itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu. Karena dia tidak bisa menggantikan wahyu. Kata Syekh Dihlawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat. Itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya ingin sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja, tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama, saya tidak akan menikah. Pokoknya ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game apa melekan itu ya ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa. Tidak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman rohiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian tidak suka begitu, ya tidak termasuk kelompokku. Karena itu menurut beliau, asyari'ah wal haqiqah amroni mutalazimani. La yumkinu fahma akhadihima alat tamami bidunil akhor.
Syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling terkait. Tidak mungkin memahami salah satunya secara sempurna tanpa memahami yang lain. Baik, saya lanjutkan karena ini materinya masih panjang. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Beliau mengkritik konsep wahdatul wujud meskipun tidak mutlak. Ada yang ingin beliau luruskan dari wahdatul wujud itu. Jadi Syekh Waliullah mengkritik dua ekstrim dalam tasawuf. Yang pertama monisme absolut khas wahdatul wujud, yang menganggap bahwa Tuhan dan makhluk itu satu kesatuan. Yang kedua, orang yang anti tasawuf sama sekali, anti pengalaman rohani. Ini dua-duanya ekstrim. Jadi iya tasawuf itu penting, tapi tidak sampai bablas segitunya punya pandangan wahdatul wujud. Tapi jangan kemudian anti tasawuf sama sekali. Diluruskan oleh beliau begini loh. Yang pertama istilah. Hati-hati pakai istilah karena istilah yang dipakai wahdatul wujud itu mudah sekali disalahpahami orang awam. Orang yang tidak ngerti dengan istilah wahdatul wujud bisa saja terus memahami berarti wujudku dan wujudnya Allah itu satu. Berarti aku Tuhan dong, gitu loh. Berarti di setiap makhluknya Allah itu juga Tuhan dong. Jadi kalau saya nyembah batu, nyembah pohon, ini tidak apa-apa dong, kan di balik itu ada Allahnya. Ini kata Syekh Dilawi, orang yang tidak paham wahdatul wujud akan ke sana pemahamannya. Makanya hati-hati kalau pakai istilah. Kalau Syekh Dilawi sendiri dia suka pakai istilah tajalli, nurullah atau martabat wujud. Nah, bagaimana benarnya menurut beliau begini loh. Wahdatul wujud itu bisa diterima kalau yang dimaksud adalah yang pertama, rasa yang dirasakan oleh sufi, setiap pengalaman keagamaan. Jadi kalau kita sedang mengalami dekat dengan Allah, kita akan sadar bahwa satu-satunya wujud itu ya hanya Allah. Kita ini hanya mungkinul wujud. Jadi kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Seperti kalau kalian jatuh cinta, pikiranmu, hatimu itu kan tidak tentang dirimu, tapi tentang yang kamu cintai. Sejak tadi kajian kamu tidak mikir siapa-siapa, yang di pikiranmu yang kamu cintai, makanya kamu madep sana terus sana itu. Tidak penting tadi ngajinya paham apa enggak. Nah itu kenapa sibuk dengan yang kamu cintai. Masuk warung pun kamu lihat menu yang di pikiranmu, wah kalau dia sukanya menu ini, menu itu dia. Jalan-jalan di mall, kamu cowok tapi ngeliriknya ke baju cewek karena kamu tahu wah dia suka yang model ini, model itu. Pikiranmu sibuknya dengan dia. Itu yang menurut Syekh Dilawi, kesatuan semacam ini bisa diterima. Kalau kita sedang sangat jatuh cinta, hadirnya Allah sangat dalam diri kita. Yang kedua, wahdatul wujud itu kita memahami bahwa segala sesuatu di alam ini hakikatnya adalah ayat-ayatnya Allah. Yang kalau kita melihat itu terus membawa kita pada kesadaran ilahiyah. Lihat gunung, begitu indahnya, Allahu Akbar, Allah itu betapa maha detailnya kalau menciptakan, betapa maha indahnya. Jadi bukan kok gunung itu Allah, tapi gunung itu ayatnya Allah. Bukan kok aku ini Tuhan, tapi kita sebagai manusia itu adalah ayatnya Tuhan. Ketika kita melihat apapun,
terus kita larikan itu pada penciptanya. Allah lah yang menghadirkan itu. Allah lah yang membuat begini. Nah, kalau yang ini tidak masalah. Jadi bukan yang bahwa ini semua adalah Tuhan. Kalau di filsafat namanya panteisme. Jadi beliau mengkritik panteisme. Baik, jadi ini salah satu cara beliau untuk memoderasi tasawuf. Jadi samakan manunggaling kawula Gusti kalau dalam bahasa Jawa itu bukan kok rakyat dan raja terus kumpul semua di keraton sana. Manunggal jadi satu. Ndak, maksudnya gini loh. Maunya raja itu sama dengan maunya rakyat. Sehingga bisa bersama-sama mewujudkan kemakmuran, mewujudkan gemah-ripah loh jinawi. Bayangkan kalau maunya raja dan maunya rakyat ndak sama, ya mesti clash. Nah, begitu kawula dan Gustinya sudah satu visi, satu pandangan, enak untuk memajukan kerajaan. Itu makna-makna wahdatul wujud.